teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya Fitriana Wafik Aziza. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana itu modus penipuan online yang sudah sangat marak sekali dan perlu teman-teman waspadai. Jadi di sini saya akan memberikan 3 contoh penipuan online beserta bagaimana cara kita menghindari bahayanya, lalu siapa targetnya, bahkan ciri-ciri dari penipuan online ini, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada penipuan berbasis aplikasi undangan atau paket, bahkan resi palsu. Modus ini biasanya terjadi melalui WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal. Pelaku ini sering mengirimkan pesan berisi informasi paket, lalu ada tagihan listrik, bahkan BPJS, dan juga seperti yang saya contohkan ini adalah undangan pernikahan, tapi file yang dikirim adalah file aplikasi. Nah, tujuannya itu biar korbannya itu penasaran, teman-teman, lalu membuka file tersebut. Nah, kalau filenya diinstal, maka pelaku bisa mencuri data-data penting di HP teman-teman, termasuk data perbankan, lalu nanti saldonya bisa terkuras tanpa teman-teman sadari. Nah, pelaku ini biasanya menyamar sebagai pihak ekspedisi, biasanya ya teman-teman. Nah, dia mengirim file aplikasi tersebut. Nah, jika korbannya itu kurang teliti, maka korban kan langsung mengunduh aplikasinya. Setelah aplikasi terpasang, lalu perangkat korban ini bisa disusupi sehingga pelaku dapat mengakses data, bahkan menyebabkan saldo mobile banking terkuras tanpa disadari. Biasanya target penipuan ini seperti kita yang menggunakan smartphone, terutama yang sering belanja online dan juga menggunakan mobile banking. Nah, untuk menghindarinya, teman-teman perlu mewaspadai tanda-tanda bahaya yang ada ya teman-teman. Kalau teman-teman ada yang nge-WhatsApp itu dari kurir ekspedisi atau menyamar jadi pihak-pihak tertentu, itu filenya berupa file aplikasi. Itu jangan dibuka ya teman-teman. Lalu dikirim dari nomor yang tidak dikenal. Lalu biasanya mengatasnamakan tagihan, undangan, paket. Nah, pesan ini tuh biasanya bersifat mendesak atau memancing rasa penasaran teman-teman. Nah, kalau udah ada pesan-pesan seperti itu, teman-teman tuh jangan mengunduh langsung file aplikasi tersebut. Lalu periksa dulu nama file dengan teliti. Nah, kalau mau mengunduh file aplikasi, gunakan aplikasi resmi saja yang ada di Play Store ataupun App Store. Dan jangan beri akses sembarangan pada aplikasi. Nah, contoh yang kedua yaitu penipuan phishing yang mengatasnamakan bank atau e-wallet. Jadi teman-teman mungkin sering ya mendapatkan pesan-pesan seperti ini. Itu namanya penipuan phishing, teman-teman, yang bertujuan mencuri data seperti username, password, PIN, ataupun data kartu. Pelaku ini biasanya menggunakan link palsu yang menyerupai website resmi bank, e-wallet, ataupun yang lain-lain. Nah, link tersebut mengarah ke halaman tiruan. Jika korban memasukkan data, pelaku dapat langsung mencuri dan mengambil alih akun. Nah, teman-teman bisa melihat contoh yang ada di sini. Ini adalah salah satu contoh pelaku mengirimkan pesan SMS yang berisi link palsu dengan alasan kode verifikasi akun berhadiah. Saat korban membuka link, mereka disarankan masuk ke website tiruan yang tampak seperti asli. Di sana, korban diminta login ataupun mengisi data pribadi.
Setelah data dimasukkan, pelaku langsung bisa mengakses dan menyalahgunakan. Jadi, setelah data itu dimasukkan, pelaku bisa menyalahgunakannya ya, teman-teman. Target dari penipuan ini biasanya adalah pengguna m-banking, e-wallet, media sosial, dan juga marketplace. Untuk menghindari penipuan ini, kita bisa kenali melalui tanda-tanda bahayanya ataupun ciri-ciri link phishing tersebut. Yang pertama, cirinya, alamat websitenya itu emang sangat mirip ya dengan website yang asli, namun berbeda. Lalu tampilan websitenya tidak rapi. Setelah itu biasanya meminta data sensitif seperti PIN, OTP, ataupun password. Lalu tetap bisa login meskipun data salah. Muncul peringatan website tidak aman. Nah, biasanya kalau teman-teman mau login menggunakan website yang tidak resmi itu di smartphone bisa muncul peringatan website tidak aman. Jadi itu bisa dihindari ya teman-teman. Lalu cara menghindari link phishing ini, kita jangan sembarangan mengklik link yang sekiranya tidak diperlukan. Lalu gunakan aplikasi atau website resmi. Periksa kembali alamat website dengan teliti dan jangan bagikan OTP, PIN, ataupun password. Yang terakhir, ini juga paling sering ditemukan yaitu penipuan lowongan kerja online. Mungkin karena angka pengangguran di Indonesia ini sangat tinggi, jadi modus penipuannya itu adalah penipuan kerja, teman-teman. Penipuan lowongan kerja ini biasanya melalui WhatsApp ya, teman-teman. Dilakukan dengan cara mengirim pesan secara acak ke banyak orang. Pelaku ini menawarkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi dan tugas yang terlihat sangat mudah agar menarik korban. Contohnya seperti yang ada di layar ya. Setelah korban tertarik, pelaku akan meminta data pribadi dan dokumen penting dengan alasan rekrutmen. Tidak jarang, korban yang diminta juga untuk mentransfer sejumlah uang, misalnya untuk biaya administrasi, pelatihan, ataupun perlengkapan kerja. Setelah uang dikirim, pelaku biasanya langsung menghilang. Jadi, teman-teman perlu hati-hati ya. Nah, tanda-tanda bahayanya yaitu yang pertama, gajinya sangat tinggi dan tidak masuk akal dengan job desk kerja yang sangat ringan. Lalu ada prosesnya itu sangat cepat dan tidak profesional. Diminta membayar biaya, lalu menggunakan nama perusahaan terkenal tanpa bukti. Lalu komunikasinya hanya lewat WhatsApp. Untuk cara menghindarinya, teman-teman bisa jangan langsung tergiur dengan gaji yang sangat tidak realistis ya teman-teman. Lalu jangan membayar untuk melamar kerja. Verifikasi perusahaan juga yang resmi ya. Dan jangan sembarangan memberikan data pribadi teman-teman. Dari ketiga modus penipuan ini memiliki pola yang hampir sama, yaitu memanfaatkan kelengahan, rasa percaya, dan keinginan korban, seperti ingin tahu, takut, ataupun tergiur. Di era digital ini, waspadalah terhadap penipuan online. Jangan mudah percaya pada pesan dari orang yang tidak dikenal. Selalu cek kebenaran informasi sebelum bertindak. Jangan pernah membagikan data pribadi seperti PIN, OTP, ataupun password. Ingat, penipuan sering memanfaatkan rasa panik dan keinginan instan. Tetap tenang, teliti, dan berpikir sebelum klik. Jadilah pengguna digital yang cerdas agar terhindar dari penipuan. Semoga video ini bermanfaat. See you the next video.